Izin saya langsung ya. Ya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Di dalam RPJMN yang sudah disahkan 2005-2029 ada 5 sasaran utama pembangunan nasional, yaitu intensitas atau menurunkan emisi gas rumah kaca dengan net zero emission. Program apa yang akan disampaikan dan dilakukan untuk menyesuaikan dari RPJMN 2025 karena RPJMD yang akan disusun harus disamakan dengan RPJMN yang sudah disahkan di 2025-2029. Sudah cukup? Waktu masih ada? Baik, terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Ya, pertanyaan bagus Bu Airin, terima kasih. Inilah pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Harus kita akui juga bahwa ada beberapa proyek strategis nasional dan kemudian ada objek-objek vital nasional yang ada di Provinsi Banten sebagai penunjang dari kebutuhan energi masyarakat Indonesia khususnya Pulau Jawa. Salah satunya adalah Suralaya. Dan kemudian dengan tingkat tingginya akomodasi atau transportasi di Provinsi Banten itu mengakibatkan bagaimana potensi rusaknya angin dan rusaknya. Dan kemudian tentu salah satu sumber pendapatan asli daerah itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga semakin banyak kendaraan bermotor di Provinsi Banten, tentu akan semakin banyak juga pendapatan asli daerah. Ini buah si malakama. Di satu sisi kita belum bisa bertransformasi menjadi energi baterai. Perlahan-lahan insya Allah saya punya keyakinan di masa kepemimpinan saya kita akan bertransformasi. Bagaimana mengurangi emisi, bagaimana kita mengurangi beban-beban yang dialami oleh wilayah Banten terkait dengan masalah karbon. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Dan saatnya waktu untuk Cagup Paslon 1 memberikan respon terkait dengan jawaban dari Paslon 2. Silakan. Waktu Anda 2 menit, silakan. Kami ada program metropolitan industri berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Kita tahu ada Ciruas, juga dengan Serang dan juga Cilegon. Ada Tiga Raksa dan juga Balaraja. Bagaimana kita memberikan intensifikasi dan ekstensifikasi agar mereka mau bertransformasi bahwa industri yang masuk harus ramah lingkungan. Dan juga beberapa kemudahan-kemudahan yang akan kita berikan. Baik yang hari ini kondisinya existing maupun juga yang akan datang. Dan yang kedua, bagaimana kita punya program transformasi ekonomi biru. Tugas kewenangan Gubernur Provinsi Banten adalah 12 mil wilayah laut. Mangrove, terumbu karang yang ada kita punya, bagaimana agar bisa menjadi carbon storage untuk potensi pendapatan yang hari ini menurut saya pendapatan di Banten itu masih belum maksimal. Mudah-mudahan sekitar sudah kita asumsikan kurang lebih 300 miliar lebih itu akan menjadi potensi manakala carbon storage itu di daerah ekonomi biru. Dan juga untuk ekonomi hijau, untuk pertanian kita punya hutan lindung, kita punya geopark dengan luas lahan kurang lebih 300 hektar lebih dengan hitungan yang akan bisa mendapatkan potensi sekitar 100 miliar lebih untuk potensi asli daerah yang mudah-mudahan ini menjadi pendapatan untuk dikembalikan dan proses pembangunan di Provinsi Banten. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon balik tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, tentu permasalahan Banten terkait dengan kondisi yang disampaikan tadi masih banyak Pak. Kita masih bermasalah dengan sampah, masih banyak warga yang membakar sampah. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, bahkan sampai dengan Cilegon, Serang kita masih bermasalah dengan sampah. Dan ini merupakan tantangan bagi kita sehingga bagaimana kita bisa menumbuhkan energi hijau dan blue energi di Provinsi Banten tentu harus ada upaya-upaya yang kita bisa maksimalkan bukan hanya sekedar niatan kita. Salah satu adalah permasalahan kita adalah pendakalan di dermaga-dermaga nelayan yang harus kita bekerja samakan dengan pemerintah pusat karena kewenangan-kewenangan yang dibagi-bagi. Oleh karena itu perlu juga kita membangun sebuah pelabuhan di wilayah selatan di mana wilayah selatan selama ini selalu tertinggal dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan di wilayah utara.
Semua potensi tersebut saya punya keyakinan Banten akan lebih baik, Banten akan lebih maju. Tentu bagaimana energi hijau ini bisa menjadi prioritas kita ke depan, dan blue ekonomi yang ada di Provinsi Banten juga bisa kita optimalkan karena panjang pantai kita sepanjang 560 km. Dan ini merupakan potensi untuk bisa kita maksimalkan. Bagaimana ikan yang ada di wilayah Lebak, bagaimana ikan yang ada di wilayah Pandeglang itu juga bisa tersalurkan ke perkotaan sehingga bisa dikonsumsi dan kemudian mendapatkan manfaat daripada hasil bumi yang ada di wilayah kita. Sehingga saya punya keyakinan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Airin, siapapun nanti yang bisa melaksanakannya, yang diberi mandat oleh rakyat, sama-sama kita akan upayakan bagaimana blue economy dan green economy kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih ada waktu, tenang dulu Bapak Ibu, dipersilakan. Ujung Kulon sudah ditetapkan menjadi geopark di tingkat nasional. Insya Allah kita tingkatkan Pak PJ Gubernur untuk meningkatkan ke UNESCO. Terima kasih. Waktu habis. Terima